Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Raffi Abdullah sebagai kuasa hukum dari terlapor, yaitu Saudara James Buster Douglas Bangun. Pada hari ini kami telah selesai dari gelar perkara khusus pada perkara dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengerusakan yang dialami oleh klien kami. Pada hari ini kami pun juga didampingi oleh keluarga dari klien kami. Yang pertama, kami pastinya akan mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Wasidik Dirkrimum Polda Metro Jaya yang telah memberikan kami wadah untuk mencari keadilan bagi klien kami, juga sebagai permulaan lah untuk proses yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga dari klien kami ini mendapat keadilan yang seterang-terangnya. Perlu kami sampaikan juga ada beberapa fakta-fakta ya, ada beberapa fakta hukum yang perlu kami luruskan juga. Kami juga sudah sampaikan tadi di dalam terkait dengan fakta-fakta hukum yang kami punya, itu juga bukti-bukti yang kuat untuk mendukung statement-statement kami di dalam tadi. Yang pertama yang mungkin kita luruskan adalah kami yakin tidak adanya penganiayaan yang dialami oleh korban atau pelapor, karena sama sekali tidak pernah ada terjadinya kekerasan di sana. Waktu itu di mana? Pondok Indah Mall ya, Pondok Indah Mall 3 di sebuah resto itu pada kurang lebih 1 Februari ya 2025. Pada awalnya klien kami ingin meminta kepada pelapor untuk mengembalikan barang-barang yang dipinjamnya. Salah satu itu ada kamera ya. Kamera, dan ada hutang-hutang juga ya. Ada hutang-hutang juga yang belum pernah dibayar. Nah, pada saat itu klien kami memang niatnya untuk menagih hal-hal tersebut. Namun pada saat kejadian tersebut yang bersangkutan atau terlapor ini malah tidak mengakui hutangnya maupun tidak ingin membalikan barang-barang yang dipinjamnya. Pada saat itulah klien kami merasa emosi ya. Namun ya betul, karena ada juga provokasi dari pihak sana. Terus kami juga masih punya bukti-bukti, yang mungkin bisa ditunjukkan kepada media terkait dengan tidak adanya kekerasan yang dialami pelapor. Mungkin bisa dilanjutkan? Sedikit aku mau menyampaikan, ini bukti di mana yang katanya dia itu dilukain bagian dahi. Ini bagian dahinya yang katanya visumnya ada sebuah luka. Ini bagian pelapor yang katanya sudah ada visum bagian luka. Ini bagian jidatnya, kita bisa lihat ini jidatnya bersih, sangat clean. Dan kita nggak tahu itu visum apa yang, makanya kita ingin menanyakan visum seperti apa yang mereka sampaikan ke penyidik ya Bang ya. Betul. Lalu di samping itu, pun dari saat setelah kejadian ini, dari pihak kami atau dari klien kami itu merasa adanya mungkin kesalahan prosedur, dan juga mungkin diduga ada kriminalisasi dalam perkara ini. Karena pada saat dari saat penyidikan itu dari awal memang sebelum dari penyelidikan sampai penyidikan sudah naik penyidikan, klien kami sangat kooperatif, sangat komunikatif juga kepada pihak dari penyidik. Namun pada saat ditetapkannya tersangka itu memang ada kelalaian untuk terkait dengan penerimaan suratnya yang itu di apartemen kediaman domisili dari klien kami. Nah, itu dari klien itu pun sudah ada klarifikasi dari pihak apartemennya. Jadi harusnya memang tidak ada penangkapan dari klien kami secara paksa di bandara pada tanggal berapa? 8 Januari. Pada tanggal 8 Januari 2026, yang mana klien kami
Penyidik sebenarnya sudah buat janji di tanggal 12. Ya, oh ya betul. Eh, Klien kami juga sudah berkomunikasi sebenarnya kepada penyidik untuk bertemu untuk kesaksian, diperiksa sebagai tersangka itu pada tanggal 12. Namun tanggal 8 dilakukan penjemputan paksa di bandara dan langsung ditahan pada tanggal 9 ya. Iya, ini hari Dini hari. Nah, mungkin yang jadi salah satu highlight juga pun dari kami itu terkait dengan visum yang dijadikan alat bukti dari laporan ini, yang mana kami merasakan tidak pernah adanya kekerasan, apalagi penganiayaan yang dilakukan oleh klien kami, namun ada bukti visum yang keluar dan dinyatakan sebagai bukti yang menjerat klien kami akhirnya menjadi tersangka dan ditahan. Harapan saya ini untuk Resto Paul, kami mohon maaf sekali karena tidak adanya bukti dari CCTV dari Resto, abang saya jadi difitnah yang tidak ada menganiaya, jadi dibilang ada menganiaya. Harapan saya untuk tolong Resto Paul untuk membuka CCTV sesuai fakta yang ada agar kita bisa mendapat keadilan yang semesti-mestinya. Kita juga sempat difitnah untuk melakukan kekerasan terhadap anak bayi yang pada faktanya tidak ada sama sekali. Abang saya menyerang anak bayi yang dimaksudkan seperti yang dikatakan media. Mbak CT sempat menggiring opini untuk bilang abang saya itu menyerang anak bayi yang mungkin kita juga tidak tahu diserang di bagian mana, pada saat kapan, karena tidak ada bukti video fakta yang diperlihatkan. Gitu. Betul. Mungkin sedikit saya tambahkan bahwa di mana selama ini di media juga telah banyak tersiar kabar di pihak kami dikatakan ada bintang lah di belakang kami. Kalau ada bintang mungkin hari ini abang kami tidak ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian kalau bertanya seperti itu, kami yang harusnya bertanya balik kembali. Posisi saudari CT di kasus ini apa dan siapa? Haknya apa dan bagaimana? Kenapa dia hadir di permasalahan ini? Mungkin itu yang harus bisa kami sampaikan pada hari ini, dan bisa saya tambahkan ya. Oh ya, terkait dengan fakta lainnya juga, yaitu pada saat peludahan ini, diduga peludahan ya, disangkakan lah. Itu sangat tidak mungkin ya, karena memang dari klien kami pun itu sudah pernah meminjamkan mobil untuk keperluan anak tersebut, maupun istri dari pelapor. Sebelum pihak istri dari pelapor melahirkan sempat dipinjamin mobil untuk difasilitasin biar ada kendaraan ke rumah sakit untuk persalinannya. Ya, betul. Dan juga pastinya ada banyak beberapa barang juga yang masih ada di korban. Salah satunya juga ada tas yang sekarang sudah disita juga ya, berserta dengan kamera pada laporan kami di Jakarta Pusat. Namun kamera rusak. Namun ya betul, kamera yang di awalnya menjadi objek dari permintaan klien kami ini, itu setelah disita ternyata dalam keadaan rusak dan tidak bisa berfungsi sebagai mestinya lagi. Untuk kronologi singkatnya, dari dugaan penganiayaan ini pada awalnya itu pelapor itu meminjam barang, yaitu ada sebuah kamera dan mobil, yang mana pada waktu itu dipinjam untuk keperluan pribadinya pelapor ini. Setelah 1 bulan itu mobil sudah dikembalikan ya? Dikembalikan, tapi tidak dengan kamera. Betul. Namun kameranya tidak dikembalikan dengan alasan ingin dipinjam untuk membuat konten pribadinya di media sosial seperti cover-cover lagu seperti itu ya. Nah, pada saat itu klien kami meminta kepada telapor untuk mengembalikan secara baik-baik ya. Waktu itu masih secara baik-baik. Tapi dia tidak mengakui. Nah, maka dari itu kami juga sempat untuk mengajukan somasi. Kita mengirim somasi kepada pelapor untuk setidak-tidaknya mengembalikan kamera yang telah dipinjamnya. Namun lagi-lagi sangat disayangkan tidak adanya tiket baik untuk mengembalikan. Maka dari itu terjadilah kejadian pada tanggal 1 Februari 2025 di
PIM 3 di suatu restoran, itu klien kami meminta atau menemui pelapor untuk mengembalikan kamera, barang-barangnya, beserta membayar beberapa utang-utang yang belum pernah dibayarnya. Nah, pada saat itulah terjadinya kekerasan, diduga kekerasan yang dilakukan oleh klien kami. Padahal perlu kami sampaikan kembali, tidak pernah ada kekerasan yang dilakukan oleh klien kami, dan kami punya beberapa buktinya. Di sini kami memegang ada, terlalu dekat ini, Mas. Nah, ya. Sambil ngomong. Ya, di sini yang pertama ini ada foto saat pelapor Tidak mengakui. Pelapor tidak mengakui bahwa dia memiliki atau masih menguasai barang yang dipinjamnya Dan menghina klien kami. mengejek. Ya, mengejek. Wajah mengejek. Karena pada saat ini mungkin sedikit diterangkan, saat ini di depannya ini ada klien kami yang sedang ditenangkan oleh security karena dia tidak mengaku atau pelapor tidak mengakui bahwa barangnya masih ada di pelapor. Lalu selanjutnya ada di Ini pas sudah dibubar. ya, ini saat setelah kejadian pembubaran, ini sudah terakhir-akhir ini diambil gambarnya. Bisa dilihat jidatnya. Ya, bisa dilihat sendiri jidatnya yang katanya itu ada luka yang akhirnya nanti divisum. Itu di sini terlihat bersih dan tidak ada luka sama sekali. Dan kami juga meragukan terkait dengan kronologi yang disampaikan, kekerasan seperti apa yang dilakukan. Katanya ada luka di bagian dahi yang ini tidak jelas. Itu dilakukan dengan benda tumpul ataupun tangan kosong. Nah, itu tidak jelas, dan proses seperti apa itu juga tidak jelas. Maka dari itu kami sangat yakin klien kami, abang kami, saudara James mendapat keadilan untuk segera dibebaskan. Bahkan kami juga berharap dari hasil gelar perkara khusus ini ditetapkan SP3. Setelah gelar perkara ini, kami sambil menunggu hasil, kami juga tidak menutup upaya hukum lain yang akan kami ajukan sebagaimana dijelaskan pasal 220 KUHP terkait dengan rekayasa kronologi. Jadi pastinya kami akan terus mengawal, kami akan terus memastikan proses hukum yang dijalani saat ini itu adil bagi klien kami, juga terang dan pastinya transparan. Kami juga berharap dari kepolisian, dari pihak kepolisian tetap melanjutkan kasus ini Dan tidak takut intervensi nama-nama besar di belakang mereka. Ya, betul. Tanpa intervensi, secara transparan juga. Ya, kami harap dari proses hukum yang berjalan, semoga berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa menghasilkan keadilan yang seterang-terangnya bagi klien kami. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.